Yang kedua adalah kami di Jepara, yang alhamdulillah dihadiri oleh 40.000 orang. Kan hadiahnya rumah, Mas. Kira-kira tadi dananya dari mana sih, Mas? Kalau kayak gitu. Ya kami alhamdulillah dana pribadi, Mas. Daru akan terus berjuang, tetes darah penghabisan hingga tulang belulang. Mari kita doakan Presiden Prabowo sehat berumur panjang, sejarah pasti berulang, 2029 kembali menang. Terima kasih, God bless you Mr. Presiden, dan Daru akan selalu bersamamu. Salam cinta Daru. Dipersembahkan oleh Pemirsa, sukses mendirikan Relawan Daru, relawan Prabowo Gibran yang kini bertransformasi menjadi perkumpulan Daru Derek Guru, hadir dengan semangat memperkokoh kebangsaan di tengah keberagaman Indonesia. Tak hanya berfokus pada dukungan politik, Daru juga berperan pada pencegahan paham radikalisme, intoleransi dan terorisme, percepatan penanganan stunting dan bidang sosial yang luas untuk mewujudkan masyarakat yang berdaulat, berdaya, dan juga bersatu untuk Indonesia maju. Lalu seperti apa visi misi Daru dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045? Bersama saya Wilson Purba, kita akan ulas lebih dalam di 30 Minutes with Ketua Umum Daru, The Untold Story of Relawan Daru. dipersembahkan oleh Dan pemirsa, telah hadir di studio kami ada Aditya Yusma, Ketua Umum Relawan Daru. Halo, apa kabar Mas Adit? Apa kabar? Sehat, Mas Wilson Purba? Saya juga sehat, selamat datang di studio BTV di PIK 2. Nah, Mas, kita tadi sudah berbicara, sudah opening sedikit mengenai Daru. Nah, sebenarnya apa itu Daru, Mas? Dan juga kalau Mas Adit juga perannya seperti apa di Daru? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan tentunya untuk semua keluarga besar Daru dimanapun berada, dan salam Pancasila dan serta salam cinta Daru. Terima kasih Mas Wilson kesempatannya untuk berada di BTV ini, bahwa kami Daru peran apa? Peran kami, saya sebagai Ketua Umum, sebagai penggagas dan pendiri Daru Derek Guru. Apa itu Daru? Baik, itu alhamdulillah telah ditanyakan oleh ribuan orang selama dari masa Pilpres kemarin sampai saat ini, bahwa mereka tertarik terhadap kalimat Daru, karena itu kalimat yang sering didengar, tapi mungkin banyak yang kurang tahu artinya, seperti hal ini. Daru kalau menurut etimologi bahasa Jawa, itu artinya keberuntungan atau cahaya, sehingga di Jawa Tengah itu ada satu kalimat yang kita sering dengar namanya ketiban Daru atau ketiban pulung. Kenapa ketiban Daru? Ketiban Daru itu menjadi kepercayaan di Jawa Tengah khususnya, bahwa setiap ada pemilihan lurah, itu ketika calon lurah tersebut ketiban Daru, maka biasanya beliau akan menang menjadi pemilihan lurah itu ketiban Daru. Kenapa kami memilih Daru? Karena salah satunya itu. Mudah-mudahan waktu itu ya, dengan adanya Daru, ketiban Daru, karena kita di Pilpres, Pak Presiden Pak Prabowo Subianto waktu itu akan menang menjadi presiden. Dan alhamdulillah menang, Mas. Kalau kenapa alasan kami mendirikan Daru? Jadi kami ini, saya asli Pekalongan, Mas. Jadi kami adalah pecinta, pengagum Maulana Abah Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Waktu bulan Oktober kalau tidak salah, waktu itu beliau di Indonesia Arena itu menyampaikan dukungannya kepada salah satu paslon waktu itu gitu. Yaitu Bapak Prabowo Gibran waktu itu, yang paslon nomor urut 2. Dari situ kami melihat Abah Habib Lutfi itu tidak pernah turun langsung, Mas. Dalam setiap Pilpres kapanpun tidak pernah turun. Baru kali itu kami melihat beliau turun langsung. Sehingga itu menjadikan kami, para pecinta beliau, itu melihat bahwa ini pasti sesuatu yang urgent. Ini pasti sesuatu yang penting ketika beliau turun langsung pasang badan seperti itu. Oleh karena itu, kami tergerak. Kami diskusi dengan putra beliau, putra menantu Habib Lutfi, namanya Habib Soleh, dan Habib Abdurrahman waktu itu, bahwa, Beb, bagaimana kalau kita mendirikan relawan? Apa namanya? Saya Derek. Ngikut, gitu kan. Derek itu ngikut. Kalau saya ngikut, Beb. Kemudian beliau menyampaikan Derek Guru. Setelah itu kami sowan ke Abah dan kami mohon restu beliau, dan Habib Lutfi waktu itu memberikan restunya, jadilah Derek Guru itu. Nah, selama perjalanannya kami dalam 1-2 hari kami mempersiapkan deklarasi waktu itu.
banyak yang kurang memahami arti kata derek karena mungkin di luar Jawa apa itu derek, apa itu derek? Saya mengingat bahwa 2012 pernah kami melihat tanaman satu pohon yang sangat memiliki makna yang sakral, yaitu Dewan Daru, sehingga kami mencoba mengusulkan ke Habib Lutfi, bagaimana kalau diberikan tambahan daru derek guru, artinya cahaya mengikuti guru, keberuntungan mengikuti guru. Bagus sih derek, termuncullah daru itu. Jadi apa itu daru? Daru adalah kumpulan relawan yang memang kami ini basisnya adalah pecinta, pengagum Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian terdiri dari santri juga, ada alumni santri juga yang dari lintas agama, lintas budaya, suku, adat istiadat dan sebagainya, yang tujuannya adalah bagaimana Habib Lutfi sebagai tokoh pemersatu bangsa yang kami junjung tinggi dalam Daru ini menjadi semangat kebinekaan beliau, semangat nasionalisme beliau dapat kita jaga secara generasi itu generasi melalui Daru ini. Oke. Baik. Nah, tapi kalau tadi kan Mas Adi juga menyebutkan Habib Lutfi bin Yahya ini. Sebenarnya apa arti Habib Lutfi bin Yahya bagi Mas Adit sendiri? Oke, terima kasih. Jadi menurut kami pribadi, Habib Lutfi bin Yahya itu panutan. Beliau tokoh yang kami junjung tinggi di Daru ini. Beliau adalah pahlawan bagi kami dan guru bangsa bagi kami. Bukan hanya karena beliau itu guru jutaan umat, bukan karena beliau itu ketua forum sufi dunia, presiden sufi dunia, bukan karena beliau itu memiliki begitu banyak pecinta dimanapun berada, tapi lebih kepada kami mengikuti jejak beliau. Abah Habib Lutfi bin Yahya merupakan tokoh pemersatu bangsa, di mana bukti nyata konkret yang kami sudah melihat langsung di lapangan bahwa beliau itu bukan hanya mempersatukan masyarakat, tapi beliau juga mempersatukan TNI Polri. Bagaimana Abah bersama TNI Polri mempersatukan masyarakat, mempersatukan rakyat Indonesia. Bagaimana Abah bersama para pejabat, bersama seluruh stakeholder pemerintah, dari mungkin saat itu saya baru lahir, Mas, sampai saat ini selalu semangatnya satu, yaitu NKRI harga mati. Satu, NKRI Jaya, NKRI Jaya, NKRI Jaya. Kemarin Pak, waktu ulang tahun beliau, Habib Lutfi yang ke-77, beliau selalu menyampaikan kepada kami langsung bahwa ingat, selalu suarakan NKRI Jaya, NKRI Jaya, NKRI Jaya, NKRI harga mati. Itu arti Habib Lutfi bagi kami, pahlawan kami, panutan kami, dan guru kami. Baik. Nah, tapi kan kalau misalnya kita lihat bahwa ternyata Daru ini kan berdirinya cukup singkat waktunya ya Mas Adit ya. Dan kira-kira kegiatannya apa saja? Apalagi kan ini dibentuk ketika menjelang Pilpres kemarin, dan apa saja kegiatannya? Baik, jadi Daru berdiri pada 17 Desember 2023. Tepat saat kami mendeklarasikan dukungan kami kepada Bapak Prabowo dan Bapak Gibran waktu itu di Pilpres tahun 2024. Dalam waktu yang singkat, kami telah melaksanakan lebih dari 30 kampanye akbar. Yaitu yang pertama deklarasi kami di kantor DPP pusat kami di Saharjo, di Tebet, sebelah Balai Sudirman. Langsung kami berpindah. Yang kedua adalah kami di Jepara. Waktu itu di Jepara mengadakan Jepara Senam Sehat Wayai Prabowo Gibran Menang yang alhamdulillah dihadiri oleh 40.000 orang. Kan hadiahnya rumah, Mas. Banyak yang hadir ya. Kemudian setelah Jepara kami kegiatan, Jepara ada 3 kegiatan waktu itu. Ada Senam Sehat, ada Jepara Bersolawat, ada juga kirap kebangsaan di sana. Kemudian kami juga ke Banyuwangi, waktu itu ada kegiatan Jalan Sehat di Banyuwangi, kemudian sampai Aceh. Di Aceh juga kami melaksanakan kegiatan kampanye Prabowo Gibran, sampai ke Purbalingga, kemudian ke Banjarnegara, sana malah hadiahnya sapi, Mas, waktu itu. Sampai pada satu titik di Banten, kami mengadakan Daru Banten Bersolawat. Baik. Itu dihadiri langsung oleh Bapak Capres waktu itu, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang sekarang alhamdulillah menjadi Presiden RI ke-8. Beliau langsung hadir, dan di situ beliau bersumpah bahwa di depan Habib, beliau bersumpah kan menggunakan seluruh kekayaan bangsa ini untuk kemakmuran rakyat. Artinya melakukan kegiatan banyak sekali tadi di banyak tempat, tapi dengan swadaya dan juga swadana. Tapi saya penasaran juga ini, ingin mengetahui sebenarnya apa yang melatar belakangi Mas Adit sehingga akhirnya membuat relawan yang sebesar ini. Bahkan informasinya yang juga ada perwakilan dari mancanegara, tapi kita akan membahasnya. Mas Adit usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh
dipersembahkan oleh Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Aditya Yusma, Ketua Umum Relawan Daru. Mas, tadi kan di segmen sebelumnya kita sudah bercerita, Mas Adit sudah bercerita banyak sekali ternyata kegiatannya yang dilakukan hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Kira-kira tadi dananya dari mana sih, Mas? Kalau kayak gitu. Ya, kami alhamdulillah dana pribadi, Mas. Pribadi, jadi swadaya, swadana bersama seluruh pengurus dan seluruh anggota Daru. Terutama ada Pak Habib Soleh, Pak Abdurrahman, Pak Lukman Lajoni, Pak Haji Supandi. Kami DPC, DPW Daru dari mulai Aceh sampai ke Papua Tengah sampai ke Aceh, Sultra, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, Banten, Lampung, Palembang, banyak sekali, Mas. Kami adalah gerakan militansi masyarakat. Tapi intinya adalah satu, Daru itu inisiatif. Jadi ketika kami melihat sosok guru panutan kami turun langsung seperti itu, kami inisiatif. Jadi seperti misalnya saya contohkan Mas Iqbal melihat guru Mas Iqbal menyapu gitu. Apakah Mas Iqbal akan berdiri kemudian mengambil sapu dan bertanya kepada guru, apa guru bolehkah kami ikut menyapu? Kemudian Abah Guru yang menjawab silahkan, disitulah Daru inisiatif. Bukan menunggu guru memerintah, tapi kami mengambil inisiatif bahwa ketika guru kami sedang melakukan aktivitas tertentu, maka kami punya kewajiban untuk membantu dalam apapun itu, baik melalui tenaga, baik mulai pikiran, baik mulai waktu, biaya, dan sebagainya. Itulah semangat Daru, Mas. Baik, artinya kegiatan yang baik tadi itu tuh masih terus dilanjutkan sampai sekarang seperti itu ya, Mas Adit ya. Nah, tapi bagaimana juga ini Daru ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Apalagi kalau kita tahu secara geografi Indonesia banyak sekali pulaunya dan juga masyarakatnya berbeda-beda, karakternya berbeda-beda. Bagaimana kemudian Daru turun langsung ke masyarakat untuk tadi bisa berpengaruh kepada masyarakat baik lapis kelas bawah maupun sampai atas? Baik, mungkin kita sebut gerakan solidaritas gitu ya. Jadi gerakan solidaritas Daru gitu ya, atau nasional garis miring lah gitu. Jadi kami ini ketika bergerak selalu diawali dengan ekonomi kerakyatan. Makanya saat ini Daru sedang konsolidasi internal, Mas. Jadi kami membentuk bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana menyentuh masyarakat sampai bawah itu melalui Badan Usaha Milik Daru atau kami singkat namanya BUMN, Mas. Iya. Jadi saat ini kami sudah ada koperasi Daru, kemudian kami juga sedang membentuk PT, perusahaan terbatas maupun CV Daru untuk bagaimana menjangkau masyarakat terbawah, masyarakat yang mungkin di pelosok-pelosok negeri yang memang membutuhkan perhatian. Nah, mudah-mudahan melalui dengan bagaimana kita meningkatkan ekonomi kerakyatan, bagaimana kita bersatu padu melalui koperasi ataupun kerjasama antar koperasi ataupun dengan pemerintah setempat ataupun dengan pengusaha setempat, itu dapat menjadikan masyarakat yang selama ini tidak tersentuh menjadi tersentuh. Kami mungkin tidak bisa, Mas, dengan swadaya kami pribadi ini menjangkau begitu besar, tidak bisa, tapi minimal kami akan menjangkau ke anggota kami dulu Daru, pengurus di mana, di Papua Tengah sampai ke Aceh. Oke, baik, luar biasa sekali. Tapi ini kan tujuannya mulia sekali Daru ini, dan tentu tadi terwujud tadi setelah mendukung Presiden Prabowo Subianto yang sekarang sudah menjadi presiden. Kira-kira apakah sudah ada rencana untuk bertemu dengan Presiden untuk tadi menyampaikan tujuan mulia ini supaya bisa dimasukkan dalam program pemerintahan juga, jadi berjalan bersama-sama? Baik. Ya, kami selalu ingin, karena Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-8 RI itu adalah idola kami. Beliau adalah panutan kami, guru kami juga, dan masih kami ingin bertemu. Tapi kami melihat waktu, kesibukan beliau, bagaimanapun beliau adalah milik seluruh rakyat Indonesia, sehingga kami menyadari itu, kami bukan siapa-siapa, Mas. Tapi karena Daru ini berdasarkan doa, jadi secara lahir kami mungkin belum pernah bertemu. Tapi secara batin setelah Pilpres belum pernah ketemu. Tapi secara batin kami selalu bertemu. Sehingga kami pasrahkan aja segalanya. Kami yakin Pak Prabowo akan pasti melihat kami, mengetahui kami, tinggal kapan beliau memberikan waktu itu kami serahkan kembali ke beliau. Yang pada intinya jauh tidak maaf, pada intinya begini, Mas, pada ini dekat tidak harus melekat, Mas. Dekat tidak harus melekat. Jadi kami sangat dekat dengan Pak Prabowo Subianto, baik melalui batinnya, melalui doa, tapi tidak harus melekat. Justru yang kadang melekat belum tentu dekat. Yaitu hal-hal tersebut yang menjadikan kami bersemangat untuk memajukan Indonesia bersama pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini. Baik, bersemangat untuk memajukan bersama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, artinya kan masih sampai 5 tahun ke depan, atau kalau misalnya tidak tahu, kalau misalnya ternyata dua periode lanjut terus seperti itu ya. Tapi kan ini berarti ada mimpi yang harus dibangun dan juga harapan, karena ini akan jangka panjang. Kita akan membahas itu pas Adit usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh
Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita. Mas Adit, tadi saya agak penasaran juga. Mas Adit kan bilang kegiatannya masih aktif di pengembangan budaya, terutama batik. Terus habis itu sempat juga terlibat dalam film. Dan juga masih banyak kegiatan lainnya, yaitu BNPT juga. Itu untuk ke daerah-daerah, untuk menyampaikan informasi seputar terorisme gitu. Berapa jam kerja sehari? Bisa dibagi-bagi nggak itu waktunya 24 jam ini untuk melakukan semua kegiatan itu? Nah itu, saya juga tidak tahu berapa jam saya kerja, Mas. Saya juga tidak tahu kenapa saya tidak tahu ya. Tapi ya dari situlah saya bersyukur, Mas. Saya terima kasih untuk istri saya, untuk Kiki, untuk 3 anak saya. Alhamdulillah saya udah 3, Mas, anaknya. Jadi kadang kami setiap hari pulang jam 2 pagi, kadang juga sampai subuh. Tapi dari pengertian seorang istri dan dukungan dari keluarga, ngurus Daru, anggota Daru itu yang menjadikan kami semangat, Mas. Jadi kayaknya jam kerja itu bukan patokan ya, tapi karena memang begitu banyak yang harus diselesaikan dan ini satu semangat yang sama untuk bangsa, sehingga ya sudah, saya juga tidak tahu, Mas. Yang penting saya semangat lah. Mohon doanya aja panjang umur, sehat untuk kami, keluarga kami. Mohon doanya untuk seluruh pemirsa di Indonesia agar kami Daru bisa berikan kesehatan, kemudian keberkahan kebarokahan lah, Mas, dalam menjalankan aktivitas ini demi bangsa dan negara tentunya. Karena kami nggak akan berhasil tanpa doa-doa seluruh rakyat Indonesia. Baik. Nah, tapi kan di sela-sela kegiatan itu juga tentunya harapan dan juga mimpi untuk Daru ini sendiri juga ada kan, Mas Adit. Kira-kira kalau dari Mas Adit, apa mimpi dan juga harapan dari Daru ini? Ya, mimpi kami satu, Mas. Mimpi kami itu adalah bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Itu satu saja. Dan walaupun caranya banyak. Tentunya kami tegak lurus dengan asta-cita Bapak Prabowo Subianto untuk bagaimana menuju Indonesia maju, Indonesia Emas 2045. Sehingga di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan kami akan tetap sama. Tegak lurus dengan asta-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas. Baik, nah tapi kan saat ini juga banyak yang sedang terjadi di masyarakat. Masyarakat mungkin kesejahteraan ini masih belum merata. Nah, peran Daru sendiri untuk membantu kesejahteraan masyarakat dan juga untuk membantu membangun kesadaran politik juga di kalangan masyarakat. Kira-kira apa yang dilakukan, Mas Adit? Baik, membangun kesejahteraan masyarakat dan politik ya. Baik, jadi kalau kesejahteraan seperti yang tadi kami sampaikan, memang kami dengan keterbatasan biaya, keterbatasan kami sebagai pribadi, Mas ya, dan anggota Daru, kami saat ini konsolidasi internal. Saya mengajak semua anggota Daru, pengurus Daru untuk ayo kita sama-sama berpikir untuk bagaimana anggota kita sejahtera. Bagaimana Daru itu tidak boleh meminta-minta. Kita nggak boleh, maaf, ya itulah, kita bukan ormas yang meminta-minta, bukan. Kita harus mandiri, kita harus berdikari. Oleh karena itu kami mendirikan badan usaha milik Daru tadi, atau disingkat BUMN ya. Jadi bisa. Seperti itu ya. Jadi BUMN ini saat ini sudah berdiri koperasi, Mas. Sehingga nanti kami akan bagaimana seluruh DPC, DPW hingga PAC Daru dimanapun berada sampai luar negeri tadi Amerika Serikat, kami sudah ada di Amerika Serikat, perwakilan luar negeri. Kami bergandengan tangan bersatu padu, ayo kita sama-sama membuat satu usaha. Selain untuk mensejahterakan anggota, juga mensejahterakan masyarakat di lingkungannya itu. Oleh karena itu ya semangat kami ekonomi kerakyatan. Kalau kesadaran politik? Ya, memang saat ini di era digital ini kesadaran politik itu sangat penting. Bagaimana masyarakat menyadari pentingnya politik dan bagaimana membangun komunikasi antara tokoh politik dengan masyarakat. Memang relawan ini yaitu kadang satu stigma, Pak, Mas. Jadi kadang kenapa relawan itu penting dalam politik? Karena yaitu membangun kesadaran tadi. Ketika relawan aktif berpolitik itu membantu membangun kesadaran di masyarakat. Karena bagaimanapun semakin tinggi partisipasi masyarakat di dalam politik itu menunjukkan kualitas demokrasi pada negara itu tuh bagus, gitu. Sehingga yang pertama kita pasti harus menggunakan media sosial. Media atau media-media mainstream sekarang, media TV, media sosial, media-media lainnya itu bukan hanya sebagai satu one way communication, tapi itu jadi komunikasi yang partisipatif dan interaktif. Sehingga kami harapkan Daru ataupun semua anggota Daru dan pengusaha di mana-mana, ayo kita gunakan media sosial dengan baik untuk partisipasi, untuk komunikasi aktif, interaktif, membangun citra, membangun satu komunikasi yang baik. Memang politik itu kekuasaan. Tapi Daru ya bukan, Daru tidak akan munafik lah. Bahwa Daru itu tidak boleh, kami memberikan satu himbauan kepada anggota bahwa kita nggak boleh alergi pada politik. Karena bagaimanapun kita harus tahu politik agar tahu memilih pemimpin yang benar. Baik, nah tapi kan ini pilpres setelah usai, tapi kan pilkada nih sekarang yang di depan mata ini, Mas Adit. Pesannya untuk warga saat ini bagaimana?
Baik, jadi yang pertama Pilpres setelah usai kita bersyukur pilihan kita, tokoh kita alhamdulillah menjadi presiden ke-8 Pilkada. Nah saat ini Pilkada, mari kita bersama-sama seluruh Daru di Indonesia, kita sama-sama doakan lah, misalkan saya juga doakan semua yang ada di calon-calon pemilih-pemilih kita itu kita gini Mas. Nah ini lebih baik gini. Kami memilih Bapak Prabowo Subianto itu karena kami melihat keikhlasan ada dalam diri beliau. Sehingga ketika kami mengingat kalimat almarhum Abah Gus Dur bahwa orang yang paling ikhlas di Indonesia adalah Presiden Pak Prabowo. Oleh karena itu kami memilih di pilkada ini, mari seluruh Daru se-Indonesia, mari kita pilih pemimpin yang memang keikhlasannya nomor satu, bukan kekuasaannya. Oke. Jadi mari kita pilih yang keikhlasannya. Dari situ silakan istiharoh masing-masing, silakan istihad politiknya masing-masing, tentukan pilihannya. Yang penting beberapa wilayah seperti ya Sultra, kami ada Pak ASR, kami doakan Pak ASR, Jawa Tengah khususnya Mas. Karena saya berasal dari Jawa Tengah, jadi ya kita doakanlah Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Terus untuk yang di Bali ada Mas D. Gajah, Belih D. Gajah, terus ada yang di Sumatera Barat juga ada Mas Bobi. Baik. Dan DKI, agak unik memang. Tapi siapapun nanti yang dipilih warga kan yang penting kan politik ini bisa berjalan secara aman dan juga damai gitu ya. Tapi Mas Adit, saya mau nanya. Kebanyakan biasanya relawan ketika akhirnya sudah mengabdikan diri kepada masyarakat akan berujung ke partai, membentuk partai politik. Bagaimana dengan Daru? Ya memang untuk politik harus partai politik Mas. Tapi kalau Daru ya harus derek guru ya. Berarti belum dulu nih. Jadi kami harus meminta restu kepada Abah Habib Lutfi bin Yayat dan tentunya blessing dari Presiden Prabowo. Tapi kami apapun siap. Apakah menjadi kekuatan politik tersendiri di bawah, tentunya di bawah blessing Pak Presiden Prabowo. Ataupun kami tetap menjadi satu sayap relawan gitu ya. Di sayap relawan Indonesia bahwa kami adalah Daru, negara damai, aman, rukun, dan maju, itu Daru ya. Itu kami masih belum memutuskan, sehingga kami saat ini konsolidasi internal aja bagaimana Daru tetap eksis sampai akhir zaman. Oke, baik. Nah, saya mau minta Mas Adit dong untuk pesan utama Daru kepada masyarakat terkait dengan pentingnya memilih pemimpin yang peduli kepada Indonesia 2045. Kira-kira apa? Baik. Closing statement kami pada acara ini adalah bahwa kami terima kasih kepada seluruh anggota dan pengurus Daru, khususnya lintas agama, bahwa perjuangan kami belajar dari seorang humas kami yang memang beragama Kristen, Mas, yang beliau berkenan untuk berkeliling mengajar sholawat. Kristen, tapi mengajar sholawat. Itu menurut kami sangat luar biasa. Sehingga terima kasih Mas Anggiat dan seluruh anggota-anggota Daru yang sampai sekarang aktif. Ada Pak Kiki, ada Pak Sugiarto, ada dan sebagainya gitu dari seluruh Indonesia yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami mohon maaf karena bagaimanapun Daru ini sudah berjuang mati-matian. Jadi apabila saya selaku ketua umum mohon sering sekali pasti ada kesalahan, ada satu kekhilafan, saya pribadi dan sebagai ketua umum Daru mohon maaf kepada seluruh anggota Daru, pengurus Daru dimanapun berada. Makanya tetap semangat bahwa Daru akan terus berjuang, tetes darah penghabisan hingga tulang belulang. Mari kita doakan Presiden Prabowo sehat berumur panjang, sejarah pasti berulang, 2029 kembali menang. Terima kasih, God bless you Mr. Presiden, dan Daru akan selalu bersamamu. Salam cinta Daru. Baik, kita harapkan semoga Daru bisa terus berjalan sehingga semakin banyak manfaat yang diterima oleh masyarakat dan juga tadi bisa bersama-sama dengan Presiden Prabowo Subianto untuk memajukan Indonesia untuk lebih baik lagi. Terima kasih Mas Adit Yusma, Ketua Umum Relawan Daru atas waktu dan juga informasinya. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan selama 30 menit tadi bersama saya Wilson Purba di 30 Minutes with Ketua Umum Daru di Untold Story of Relawan Daru. Saya Wilson Purba beserta seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh